Bagaimana kalau ada seseorang yang dianggap bodoh oleh beberapa orang, tapi justru tanpa sengaja menjadi bagian dari beberapa peristiwa penting dalam sejarah Amerika? Inilah kisah Forrest Gump, seorang pria sederhana dengan hati yang luar biasa, yang membuktikan bahwa hidup tidak selalu tentang seberapa pintar kita, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap langkah yang diberikan. Cerita dimulai saat Forrest Gump duduk di sebuah halte bus sambil menceritakan perjalanan hidupnya kepada orang-orang yang datang dan pergi. Forrest lahir di kota kecil Greenbow, Alabama. Sejak kecil, Forrest memiliki IQ yang lebih rendah dibanding anak-anak seusianya. Selain itu, tulang belakangnya juga mengalami kelainan, sehingga ia harus memakai penyangga besi di kedua kakinya. Forrest! Karena kondisinya, Forrest sering menjadi bahan ejekan dan bullying. Namun ibunya adalah sosok yang luar biasa. Ibunya selalu mengatakan kalimat yang akan menjadi pegangan hidup Forrest. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Yang artinya, hidup itu seperti kotak coklat. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan kamu dapatkan. Meski banyak yang meremehkannya, ibunya selalu mengajarkan bahwa Forrest sama berharganya dengan siapapun. Di masa kecilnya, Forrest bertemu dengan seorang gadis bernama Jenny Karen. Are you stupid or something? I'm as stupid as a stupid does. Jenny menjadi teman pertama sekaligus sahabat terbaiknya. Sejak saat itu, Forrest selalu menyimpan perasaan khusus kepada Jenny. Suatu hari, sekelompok anak nakal mengejar Forrest dengan sepeda. Jenny berteriak. Run, Forrest, run! Forrest mulai berlari sekuat tenaga. Tiba-tiba penyangga besi di kakinya patah satu persatu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Forrest bisa berlari bebas. Dan ternyata, ia berlari sangat cepat. Momen sederhana ini nantinya akan mengubah seluruh hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Jenny dan Forrest pun tumbuh menjadi remaja yang dewasa. Run, Forrest, run! Berkat kemampuan larinya yang luar biasa, Forrest mendapatkan beasiswa football ke universitas. Who in the hell is that? Meski tidak terlalu memahami strategi permainan, ia selalu mengikuti instruksi sederhana untuk terus berlari. Dan Forrest melakukannya dengan sempurna. Kecepatan larinya membuatnya menjadi bintang tim football kampus. Bahkan ia berhasil bertemu dengan John F. Kennedy di Gedung Putih. Sementara itu, Jenny memilih jalan hidup yang berbeda. Ia meninggalkan kampung halamannya dan mulai mencari kebebasan hidup di kota besar. Setelah lulus kuliah, Forrest masuk ke Angkatan Darat Amerika Serikat. Di sana, ia bertemu sahabat baru bernama Benjamin Buford Blue, atau bisa dipanggil Baba. Baba sangat terobsesi dengan udang. Sepanjang hari, ia berbicara tentang berbagai jenis masakan udang. Gumbo, pan fried, deep fried, stir fried. Soup, shrimp stew, shrimp salad. Baba punya impian besar. Setelah perang selesai, ia ingin membuka bisnis kapal udang. Forrest berjanji akan membantu mewujudkan mimpi tersebut. Tak lama kemudian, mereka dikirim ke Perang Vietnam. Saat mendarat di Vietnam, mereka bertemu dengan Letnan Dan. Awalnya semuanya berjalan normal. Namun suatu hari, pasukan mereka disergap musuh. Ledakan dan tembakan terjadi di mana-mana. Komandan mereka memerintahkan semua orang mundur. Forrest langsung berlari. Tetapi setelah cukup jauh, ia sadar teman-temannya tertinggal. Forrest kembali ke medan perang.
Ia menyelamatkan satu tentara, lalu kembali lagi, menyelamatkan satu orang lagi, dan lagi, termasuk komandannya yang keras kepala, Letnan Dan Tyler. Namun Baba tidak seberuntung itu. Sahabatnya meninggal dunia akibat luka yang dideritanya. Forrest sangat terpukul. Untuk keberaniannya, Forrest menerima penghargaan militer tertinggi dan kembali menjadi pahlawan nasional. Saat menjalani pemulihan, Forrest mulai bermain tenis meja. Karena fokusnya luar biasa, ia berkembang dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, Forrest menjadi pemain pingpong kelas dunia. Ia bahkan mewakili Amerika Serikat dalam pertandingan internasional dan kembali bertemu tokoh-tokoh penting negara. Sementara itu, kehidupan Jenny semakin kacau. Ia terjebak dalam berbagai hubungan yang tidak sehat, serta gaya hidup yang merusak dirinya sendiri. Setelah keluar dari militer, Forrest teringat janjinya kepada Baba. Ia menggunakan uang tabungannya untuk membeli kapal. Are you stupid or something? Stupid is as stupid does, sir. Awalnya Letnan Dan masih marah karena kehilangan kedua kakinya saat perang. Ia bahkan merasa Forrest telah merusak takdirnya dengan menyelamatkannya. Namun akhirnya mereka bekerja sama. Hampir tidak ada hasil tangkapan. Sampai suatu hari badai besar menghantam wilayah pesisir. Semua kapal udang hancur, kecuali kapal milik Forrest. Karena pesaing mereka musnah, bisnis Forrest langsung melejit. Dalam waktu singkat, mereka menjadi jutawan. Di suatu saat berada di atas kapal, Letnan Dan mendatangi Forrest dengan tenang. Dengan tulus, Letnan Dan berkata bahwa ia berterima kasih kepada Forrest karena telah menyelamatkan hidupnya. Momen sederhana itu menjadi penutup dari luka yang selama bertahun-tahun ini menghantuinya. Saat itu, Letnan Dan akhirnya bisa berdamai dengan masa lalunya. Forrest kembali ke Alabama karena mendengar ibunya sedang sakit parah. Dan tidak lama kemudian, ibunya meninggal dunia. Forrest kemudian berinvestasi pada perusahaan teknologi kecil yang saat itu belum terkenal. Perusahaan itu bernama Apple. Tanpa benar-benar memahami bisnisnya, Forrest tiba-tiba menjadi sangat kaya. Namun uang tidak pernah mengubah dirinya. Tetap sederhana seperti dulu. Sebagian besar kekayaannya bahkan ia berikan kepada keluarga Baba dan berbagai kegiatan amal. Jenny kembali hadir dalam hidup Forrest. Untuk pertama kalinya mereka benar-benar dekat. Namun, keesokan harinya, Jenny pergi lagi tanpa penjelasan. Forrest patah hati. Suatu pagi, Forrest mulai berlari. Awalnya hanya keluar rumah, lalu terus berlari dan terus berlari. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Forrest berlari melintasi Amerika dari pantai ke pantai. Banyak orang mulai mengikutinya. Sebagian menganggapnya inspirasi, sebagian menganggapnya guru kehidupan. Padahal Forrest sendiri tidak punya alasan khusus. Ia hanya ingin berlari. Setelah lebih dari 3 tahun berlari, Forrest tiba-tiba berhenti. Ia melihat orang-orang yang mengikutinya lalu berkata, I'm pretty tired. suatu hari Forrest menerima surat dari Jenny. Saat menemui Jenny, ia terkejut mengetahui bahwa mereka memiliki seorang anak laki-laki. Anak itu adalah putra mereka. Forrest langsung bertanya dengan cemas,
apakah anaknya memiliki kecerdasan normal? Karena ia takut anaknya mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Untungnya sang anak tumbuh dengan sehat dan cerdas. Tak lama kemudian, Jenny mengungkapkan bahwa dirinya menderita penyakit serius. Forrest akhirnya menikahi wanita yang selama ini ia cintai. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Jenny meninggal dunia beberapa waktu setelah pernikahan mereka. Film berakhir dengan Forrest yang kini menjadi seorang ayah. Setiap pagi, ia mengantar putranya ke halte bus sekolah. Di tempat yang sama, saat ibunya mengantarnya, Forrest duduk sendirian sambil mengenang seluruh perjalanan hidupnya. Dari anak yang sering diejek, menjadi pemain football, pahlawan perang, juara pingpong, pengusaha sukses, hingga menjadi seorang ayah. Dan seperti bulu yang terbang bebas mengikuti arah angin di awal film, hidup Forrest juga penuh kejutan yang tidak pernah bisa diprediksi. Forrest Gump mengajarkan bahwa kita tidak harus menjadi orang paling pintar untuk meraih hal-hal luar biasa. Kadang ketulusan, kesetiaan, dan keberanian untuk terus melangkah jauh lebih penting. Karena seperti kata Forrest, hidup itu seperti kotak coklat. Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita dapatkan selanjutnya. Kalau kalian berada di posisi Forrest, apakah kalian akan tetap mencintai Jenny setelah semua yang terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.